lihat guys, bawaan saya banyak sekali guys. Aduh, segala dibawa ini mah kelakuan si Eno. Oke, kita sekarang sudah jam 4 pagi guys. Kita start menuju Pantai Sawarna, dan rute yang akan saya lalu kali ini adalah via bawaan kita banyak banget guys tuh. Aduh, sampai bingung nyimpannya guys. Oke, kita lanjut lagi guys. Sekarang sudah pagi. Muatan agak berat ini guys. Aduh, langsung. Tadi kita berangkat dari rumah itu jam 5 pagi guys. Jam 4 pagi. Sekarang kita baru nyampe Soreang. Dingin guys, aduh. Jadi seperti inilah guys, kalau kita dari Bandung menuju ke arah Ciwidey, kalau kita sudah memasuki wilayah Ciwidey, udara mulai terasa dingin guys. Dingin sekali. Sebenarnya sih saya memilih jalur via Naringgul ini, via Ciwidey, itu rutenya itu relatif memutar guys, lebih jauh, sekitar 350 km. Sedangkan kalau kita melalui via Cianjur, Sukabumi, itu hanya 228 km saja guys, beda 100 kilo. Tapi gimana ya, aku itu lebih, namanya juga adventure gitu guys, touring. Jadi tujuannya itu ya menikmati perjalanan kayak gini guys, walaupun jauh. Tapi kalau via Naringgul itu kita banyak disuguhi sama pemandangan yang sangat indah gitu. Beda sama via Cianjur. Wah, di sana mah. Selamat datang di kawasan wisata Ranca Bali. Jadi di sini tuh anaknya Kota Bali guys, Pulau Bali. Di sepanjang jalur menuju Ciwidey ini guys, jalur Ciwidey ini kita akan banyak menemukan penginapan. Jalannya nanjak guys. Nanjak, berbelok-belok juga guys. Harus hati-hati kalau kita menjalankan di sini. Yang suka cornering cocok sekali di sini. Cuman aku mah nggak cornering, apalagi beban berat kayak gini. Pakai motor KTM aja, yang torsinya terkenal buas, masih engap guys kalau kita mau corneringan di sini. Apalagi kalau pakai motor yang kelas 150 cc atau Matic guys. Aduh, ini mah dengan beban yang berat kayak gini guys. Tuh, ini tanjakan lumayan berat guys. Kalau kita kondisinya sendirian atau nggak bawa beban guys, ini di gigi 3, gigi 4 juga naik. Cuman karena
beban saya juga mungkin ada 60 kilo guys itu, ditambah Eno. Nah biasanya kalau kita itu istirahatnya di sini di pom ini. Kalau kita tadi nggak istirahat dulu di pasar Soreang, terminal Soreang, tapi karena kita tadi udah nanggung istirahat di terminal Soreang, jadi kita lanjut aja lah, nggak istirahat dulu di pom bensin yang biasa itu guys. Ciwidey Hot Spring ya, kita sudah sampai ke kawasan pemandian air panas Ciwidey, dan di sana banyak sekali ya, bukan banyak sekali ya, tapi banyak tempat untuk berendam air panas gitu guys. Wah kayaknya dingin-dingin kayak gini nikmat guys berendam. Wah, duh ini mobil bawa setum segala, tahu jalan nanjak, aduh kebakaran masuk guys. Bukannya dibiarin jalan sendirilah setum, malah ditaikan ke truk. Wah enak di sini guys, jalannya guys. Yang suka cornering di sini cocok sekali. Ada daun langsung ngesot guys. Cuma nanya guys, dingin lagi, aduh. Wah gila, ini udaranya dingin banget. Kalau lihat dari jalannya itu kayak yang nggak nanjak, tapi motor agak berat gitu guys. Harus ngopi dulu ini mah. Dingin. Kita ngopi dulu di sini di kolam MT. Wah, kita ngopi dulu, cari kopi dulu dingin. Di sini banyak warung kopi guys. Nah ini kalau kita mau berendam dulu ke kolam MT, di sini ada guys. Tapi kita nggak berendam pengen ngopi. Atau gak di sini, Babs, kita cari yang lebih nyaman. Ya. Perasaan gak ada jalan. Oh ada. Tapi guys, aduh, warungnya pada tutup guys, pada tutup warungnya. Ini dingin banget. Jadi kita baru nyampe Ciwidey guys. Ada kucing guys tuh, kucing Doraemon. Halo kucing, bagus guys, kucingnya kayak Doraemon tuh. Motifnya bagus. Halo kucing. Kita bawa apa itu tuh? Bawa barang terlalu banyak guys. Ini tenda sampai saya diikat di sini guys, jadi gak kelihatan lampu remnya, ratingnya gak kelihatan. Jadi aduh, kita agak ini gitu guys. Bagaimana Eno kesannya? Kesannya ya baru pertama kali, jadi agak masih gemetaran gitu. Setelah selesai ngopi, badan ini terasa agak lebih sedikit agak hangat guys. Apalagi sekarang udah ada sinar matahari guys. Aduh, daerah Ciwidey ini emang dingin banget guys.
daerah Ciwidey ini pasti dingin guys, karena ketinggiannya itu agak lumayan gitu. Kalau nggak salah itu sekitar 1800 mdpl-an lah daerah Ciwidey ini. Kayak puncak Gunung Manglayang lagi guys. Jadi ya wajar lah kalau dingin. Dingin banget guys. Udah dingin, anginnya juga kenceng guys, jadi makin dingin. Biasalah guys, kalau di jalan yang kecil terus menanjak ini ada macet, itu pasti di depan ada truk atau bis, mobil besar lah pokoknya. Jadi seperti inilah guys, kenapa saya lebih memilih jalur Ciwidey daripada jalur Cianjur. Tuh sepanjang jalan itu walaupun jaraknya itu lebih jauh, tapi sepanjang perjalanan kita kenyang melihat pemandangan guys gitu. Jadi gak bosan kita riding di tempat di jalan yang kayak gini. Mantap sekali guys pemandangannya, lihat tuh. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Kalau di Sumatera Barat kan ada Kelok 9. Nah, di Jawa Barat ada Kelok 1000 guys. Inilah ada yang disebutkan dengan Kelok 1000 karena jalannya belokannya itu ada 1000. Saking banyaknya belokan guys. Di jalannya itu terus bulak belok kayak gini guys tuh. Sekarang mas jalannya udah bagus. Saya terakhir kali lewat sini itu tahun 2012 kalau nggak salah, 2013. Waktu jalannya juga belum sebagus ini. Kalau dikasih jalan yang kayak gini guys, pemandangan yang kayak gini malas buat tancap gas. Gini aja santai guys sambil menikmati pemandangan gitu. Nikmatnya. Menikmati sinar matahari dulu guys. Kedinginan guys. Kedinginan guys, hipotermia. Jadi kita menikmati dulu sinar matahari dan menikmati pemandangan dulu guys di Ciwidey ini. Lihat tuh jalan, mantapnya. Itu jalan ke sana guys, tuh set belok ke sana. Ini yang dinamakan dengan Kelok 1000. Belokan 1000. Lihat dulu pemandangan di sini guys. Jadi seperti inilah guys alasannya saya memilih jalur Via Naringgul. Walaupun jalannya itu sedikit memutar. Ya kalau Via Cianjur itu jaraknya itu sekitar 228 km. Kalau kesini 300 hampir 400 km guys. Tapi saya lebih memilih via jalur Naringgul ini karena di sepanjang jalan kita disuguhi dengan pemandangan yang sangat indah seperti ini guys tuh. Apalagi ada nanti di depan ada curug. Ada curug. Di pinggir jalan ada curug. Itu yang ya bukan indah, itu yang viral jadi apa namanya itu teh? Jadi ikonik di jalur Naringgul ini. Pokoknya mantap, luar biasa, Dekat, cuman 40 kiloan lagi kita sampai ke pantai. Gasruk guys, ini saking beratnya beban. Jadi si spakbor ini kena ini nih, mudguard ini sampai patah, lihat tuh.
Dari Kelok 1000 ini ke Pantai Cidaun itu jaraknya itu di Maps sekitar 42 km lagi guys. Wah, ini tanya belokannya, lihat tajam bingit. Hah? Ah, palawur gimana? Tikungannya tajam-tajam guys di Kelok 1000 ini. Jadi kita harus hati-hati banget. Apalagi kalau yang baru pertama kali ke sini. Saya juga termasuk pertama sekali sih. Karena waktu terakhir kali ke Kelok 1000 ini tahun 2013. Dulu jalannya nggak kayak gini. Dulu mah hancur guys. Udah belokannya tajam-tajam. Udah bagus gitu. Udah bagus ini. Apa nanti di Lubung Bangunnya lebih parah lagi. Wih, ini jalur paling ekstrim. Belokan, wah, sambil pudunannya ini ngudun banget guys. Tuh, curug no, udah kelihatan curug. Jadi kita kalau lewat jalur sini guys, kita akan banyak menemukan curug. Jadi curugnya itu banyak di sepanjang jalan gitu. Wah, ini belokan guys, lihat yuk, mantap gini. Waduh, ini belokan. Kebayang saya kalau bawa motor yang pulsar guys. Bawa motor yang ini aja belak-beloknya ripuh, apalagi bawa yang pulsar. Saya juga ada di rumah itu motor pulsar 200 NS. Cuman lagi turun mesin. Rencananya sih mau dijual. Wah, ini belokan. Selangkangan saya sampai sakit guys, kena tank ini. Terus neken. Wah, gila ini. Lihat itu guys. Gila ini guys. Kita harus ambil kanan dulu kalau di sini. Wah, ini belokan. Tuh, curug lagi. Ini Leuweung Wangun kalau gak salah dulu mah namanya. Daerah Leuweung Wangun gitu. Wah. Jadi belokan kayak apa? Pindah tuh guys, jalannya guys. Mantapnya ini. Cuman pegel, aduh ini tangan pegel, terus-terusan mudun. Lihat tuh curug banyak. Kita di sini dulu. Tuh maksud saya banyak curug itu kayak gitu guys tuh. Di sepanjang jalan sini banyak curug. Wah, pokoknya mantap. Emang gini. Cianjur ini Cino. Udah masuk kawasan Cianjur. Mau ngopi lagi di situ sambil lihat pemandangan. Sayang sekali kalau gak dinikmati pemandangan kayak gini, no. Ya sambil lihat, sambil ada inilah di sana. Kita ngopi lagi ya. Iya, satu. Gak apa-apa lah.
Lihat pemandangan kayak gini sayang sekali kalau gak dimanfaatkan. Ya ya. Sebetulnya tadi saya baru ngopi guys di daerah apa namanya tuh Ciwidey. Tapi lihat pemandangan yang kayak gini sayang sekali kalau gak dimanfaatkan gitu guys. Mat itu lang. Oh iya guys, tuh ada burung elang guys. Eno baru pertama kali lihat burung elang kayak gini. Baru pertama kali dari daerah kita mah nggak ada. Ya. Itu teh manu kematian. Itu teh manu piit no, cuman versi gedenya. Kanang mah makan dagingan, teka dia sih. Nah, di sini ada berapa curug? 1, 2, 3, 4. Nanti pas di curug yang di pinggir jalan di sana berhenti lagi. Berarti di atas itu ada lembah. Iya, bukan pegunungan. Ini yang lembah. Lembah. Jadi airnya ke bawah. Ya, kita ngopi dulu. Keburu dingin ini kopi. Sebentar lagi kita nyampe ke curug yang fenomenal itu guys, yang ikonik di jalur Naringgul ini. Kayaknya istirahat lagi di sana. Dikit-dikit istirahat. Aduh. Tapi kan kita ini ya juga touring, menikmati suasana. Makanya saya ambil jalur sini. Jadi saya bukan yang utamanya itu bukan soal tujuan sih, lebih ke perjalanan, melihat explore gitu. Explore di sepanjang perjalanan itu ada apa aja gitu guys. Beneran guys, udah berapa tahun, dari 2013 sekarang 2025. Beneran pangling saya jalan sini. Terakhir kesini itu jalurnya itu masih jalur makadam, jalur bebatuan. Sekarang udah bagus kayak gini guys. Nah ini curug ini gitu. Yang fenomenal itu. Nah jadi kita tinggalinnya. Oh bukan. Oh bukan curug ini. Bentar mau mindahin dulu kamera ke. Di sini jalurnya sangat ekstrim guys tuh. Harus hati-hati. Banyak yang tergelincir di sini katanya. Wah ini jalur nikmat sekali. Wah benar-benar nikmat guys ini jalur. Di sini banyak curug guys. Jadi sepanjang perjalanan itu kita banyak melihat curug gitu guys di pinggir-pinggir jalan. Wah, kebayang kalau kita pakai motor sport kayak R25 yang kayak gitu dikasih jalan sini, kayak pegelnya kayak gimana ini. Jalan terus-terusan menurun. Pakai motor ini juga perasaan jadi agak neken ke setang tangan itu. Yang biasanya pakai motor ini posisi tangan itu relax. Tapi kalau dikasih kudunan yang kayak gini mah neken guys. Jadi jalur ini
buat yang hobi cornering sangat cocok sekali guys. Mau cornering sampai ya nempel telinga ke aspal juga bisa di sini guys. Ini kita sudah ada curug lagi guys di sini. Curug deui mah. Ah, ini curug deui. Tapi airnya ini kecil. Mainnya. Ini curug teh. Ya, curug. Bukan yang ini dekat jalan pisan tuh. Iya, ini pun pinggir jalan. Oh. Udahlah jangan begini. Tinggal 25 km lagi menuju pantai guys. Karena kita ngejar waktu. Oke lah, kayaknya videonya nanti ketemu di pantai aja guys. Ini kenapa kupling tes rasa dalam. Ini suara rem depan nggak direm juga, semakin kecil suara cet 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 cet. Kenapa ya? Apa mungkin ciri khas rem keramik itu kayak gitu? Sekitar 14 km lagi kita sampai ke pinggir pantai guys. Tapi pegal, aduh pantat saya panas. Kita istirahat dulu. Ya, kita istirahat di sini. Perjalanan kita masih jauh guys, masih 200 km lebih. Bagaimana no? Nanti 200 km setengah harian lagi. Jadi kalau nyampe kalau nggak lelah, kalau nggak kuat gitu ya, ke kesorean, kemalaman kita sampai ke Sawarna. Kalau nggak kita nginep aja lah di mana ada yang tempat yang enak buat buka tenda, kita buka tenda di sana, kita istirahat. Nah besoknya langsung kita colo lagi gitu. Oke, kita istirahat dulu. Oke guys, karena kondisi badan saya sudah lumayan lelah ini guys, jadi kita cari tempat camping aja dulu guys. Kita coba sekuatnya dulu. Karena dari sini ke pantai Sawarna itu jaraknya masih lumayan jauh, sekitar 245 kilo lagi guys. Jadi ya begitulah. Buset, bener. Eno kelaparan. Habis 2 porsi guys tuh. Bagaimana? Makan sudah. Oke, kita lanjut. Wah, kayaknya saya mau cari tempat buat tidur dulu guys ya. Mau camp dulu. Soalnya lumayan agak lelah. Semalam nggak tidur soalnya. Tadi juga saya makan nasi padang, padahal enak gitu nasi padang. Ya karena saya kurang tidur mungkin ya, jadi malas makannya itu, gak nafsu gitu guys. Itu jadi rencana kita tadi, saya lihat-lihat, cari-cari di peta, cari-cari informasi. Ada salah satu pantai yang bisa bukan bisa sih, semua pantai juga bisa dipakai camping. Cuman ini katanya enak buat dipakai camping. Jadi ada tempat-tempat yang teduh gitu. Tadi itu nama pantainya itu tempat apa lupa lagi. Oh, Pantai Lugina, guys. Ya, beli beras. Oke, guys. Kita beli dulu bahan makanan buat makan nanti malam guys, karena kalau kita makan di resto terus
boros guys. Saminya kabar berem. Ternyata aya warung. Tapi biasa karunya. Kira beda 2.000. Sebenarnya kok jarum teh 20.000 nya. 22.000. Beda 2.000. Amal we dua. Asa katen ieu. Katen sa? Pak Ustadz sa? Pantang. Ini asa katen pantang.
Ai ke kanan ke Pantai. Mohon. Ke kapal dia. Mohon. Kapal itu tuh. Ya, besok resep di anggo kana pusang pos mah di luhur dia sok aya. Oh, Kanggo camping mah. mohon. Tapi rata-rata ai kendaraan masuk di Sarimpen sok di dia. Masuk ke dia. Di abdi. Sok pada nu itu nu pasir. Mohon. Luhur tuh. Kirang langkung 200 meter ka dia aya sok di luhur. Karemping. Sok seueur karemping mah. Mohon. Nu sok posting-posting mah nu dina media mah di Palid itu. Oh, paling itu. Nya. Anu ninggal langsung payunan ke pantai ya. Oh, tapi teduh ya tanah. Teduh itu kan tas pepelakan teh tanaman Pak. Oh. Nu di atas tuh. Di atas pasir itu tuh. Mohon. Jadi nyebrangnya kan kali setengah meter sampai 20 cm. Oh. Beli pada camping-campingan mah. Di mana, Pak? Di Tanjung Sari. Tanjung Sari mana? Sekarang udah jam 3 sore guys. Dan ya kita baru nyampe Pantai Lugina. Pantai Lugina ini berada di daerah Cianjur guys. Jadi ya masih jauh lah perjalanan kita. Tadinya saya mau nginep itu di Pelabuhan Ratu. Cuman aduh masih jauh guys. Aku udah gak kuat. Ngantuk, semalam gak tidur. Emang bagaimana kesan-kesannya ini? Kesan-kesannya ya emang kita harus istirahat dulu sekarang, soalnya semalam juga aku tidur cuma 2 jam, jadi ya udah terpaksa kita nginep di sini aja dulu. Tadinya maunya ke Pantai Sawarna cuman masih jauh ya, masih 100 km 180 kiloan lagi. 180 kiloan lagi, cuman kan karena waktu keburu malam, terus kan di sini cuacanya juga nggak menentu ya, takutnya hujan gitu, jadi ya udah terpaksa kita di sini dulu nih. Besok kita coba lagi pagi-pagi gitu udah. Oke. Karena kita malas buat buka tenda di sana guys, jadi kita nginep di sini sajalah. Bagaimana no? Ya nggak apa-apa lah. Namanya penting, juga petualangan kan. yang penting bisa berteduh aja. Sekarang udah jam 4:30 pagi guys. Eno masih tidur. Aku semalam tidur nyenyak banget guys. Mungkin dari jam 8 malam udah tidur. Nyenyak banget. Mungkin karena capek atau wah emang nyaman tempatnya guys. Emang nyaman sih dibanding di dalam tenda, sumpah tuh. Di sini mah enak. Oke, jadi kita masak-masak dulu sekarang mah, ngisi perut. Udah ngisi perut, kita packing lagi, persiapan menuju Pantai Sawarna. Oke. Oke, kita siap meluncur untuk pergi ke Pantai Sawarna. Ayo, ah. Oke guys, tadi barusan kita baru pulang dari Pantai Lugina ya. Nah sekarang guys, aku dan Bang Japri rencananya mau
beda zaman ya. Oke, ikuti aja kita berdua. Hujan guys, untung aja ke warung. Kalau nggak ke warung kehujanan. Jadi saya pas jajan di warung masukin motor, hujan. Ya kalian aja, kita lebih dulu di sini. Gimana no? Sekarang kita makan dulu, mumpung ada nasi padang. Nasi Minang. Ya, kalau kemarin kan sama rendang, sekarang mah sama ayam bakar. Biar beda-beda menu, nggak sama. Oke, ayo, mari kita lebok. Mari kita lebuk. Ya guys, karena parwi awa alah lapa, jadinya makan dulu. Ngedak-kadak bakso Minang guys. Kalau makan nasi padang mah. Guys, ada sedikit perubahan rencana ini. Tadinya kan kita mau ngejar ke Pelabuhan Ratu, ke Sawarna. Nah dari Sawarna kita langsung ke Pangandaran gitu, di Papai gitu lah. Apa di Papai itu bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya. Tapi mending kita di Pelabuhan Ratu dulu. Kita stay dulu di Pelabuhan Ratu, kita review dulu soal Pelabuhan Ratu. Selesai di Pelabuhan Ratu, kita langsung gas lagi ke Sawarna, seperti itu guys. Awak nio makan, tapi ayahnya tidak ada guys. Bagaimana ya? Ade, susu rada gede. By the way, cuaca gerimis lagi. Tapi perut awak bulas guys. Harus cari pom bensin dulu. Menuju Pelabuhan Ratu, kita memasuki daerah pegunungan dulu guys. Jalannya pengkol lagi guys. Aduh. Tuh. Tapi walaupun berkelok-kelok jalannya, tapi bagus jalannya. Terus agak lebar, nggak seperti kelok 1000 yang di Pangalengan, di Ciwidey kemarin guys.
jangan sia-siakan tempat yang kayak gini guys. Kalau ada tempat indah kayak gini, kita berhenti dulu. Jano. Ya, cuman ini udah mendung ini. Kalau kamu udah Pokoknya perjalanan menuju ke Pelabuhan Ratu via Surade ini sangat menakjubkan sekali guys. Wah, bikin candu jalannya. Udah kontur jalannya itu bagus guys. Sedikit sekali jalan yang apa itu yang jelek gitu. Hampir tidak ada. Ada cuman di beberapa titik itu juga sangat jarang guys. Wah, yang hobi cornering di sini mau sampai nempel telinga ke aspal juga pasti bisa. Oke. bikin tenda di sini juga bisa. Bikin tenda di sini. Pas ke Betang. Ya. Ya, di situ tuh di atas tuh. Asik. Kita istirahat sambil dangdutan dulu, guys. Sambil nunggu hujan reda. Ayo, no. Joget dong. Ah, malu-malu sih no. Sama aku juga. Ya nanti di Pelabuhan Ratu kita cari karaoke katanya, guys. Oke, kita nunggu hujan reda dulu. Oke, guys, saya sekarang baru nyampe ke Jampang Kulon guys. Ini pertigaan ke arah Ujung Genteng sama yang ke Pelabuhan Ratu guys. Cuman, aduh ini hujan guys, mempermainkan sekali. Hujan, kita neduh, bentar, reda, berangkat baru sebentar, hujan lagi. Ya, begitulah. Hujan. Kasihan mungkin, tahu drivernya lagi capean, jadi nyuruh banyak istirahat gitu guys. Oke lah, gak apa-apa karena ini juga masih siang, masih jam 2 siang, gak bakalan kemalaman di jalan. Aduh, jalannya hancur guys, bekas longsor kayaknya ini. Suasananya itu serasa di Ciwidey lagi guys. Jadi beginilah guys resikonya kalau kita riding saat musim hujan. Ya, kejebak hujan terus. Jalan hujan. Baru jalan beberapa menit hujan. Kalau kita nggak hujan, oh dari tadi udah nyampe. Hujan nggak berhenti guys. Jadi kita tidur di penginapan aja hari ini. Jono, pengen pipis. Jadi ini adalah hari kedua kita menjelajahi atau ekspedisi lintas jalur selatan ini guys. Lintas jalur pantai selatan ini. Dan sekarang saya sedang berada di Pelabuhan Ratu. Seperti biasa kita beres-beres dulu persiapan karena modal kita minim. Jadi ya seperti ini guys. Kita makan, masak sendiri. Dan ya sepertilah tuh Eno lagi beres-beres guys tuh. Ya. Jadi rencana hari ini kita akan explore Sukabumi dulu guys. Pelabuhan Ratu Sukabumi. Kita lihat pantai-pantai di sekitaran sini. Katanya juga terdapat curug di sini. Tapi saya belum tahu. Saya belum cari informasi apa nama curugnya itu dan bagaimana dan di mana letaknya itu saya belum mengetahui itu guys. Jadi oke, kita explore. Dan inilah posisi kita menginap di Pelabuhan Ratu hari ini guys. Udah pagi guys. Walaupun sederhana, tapi cukup nyaman lah buat tidur daripada kita tidur di tenda. Kayak kemarin kita tidur di mana di pendopo ya. Enak kelaparan lagi tuh, malah makan ciki. Iya. Kenapa kau? Iya. Oh. Oke guys, sekarang aku mau explore dulu sambil jalan-jalan daripada dari tadi dari pagi dari kemarin hujan nggak bisa berhenti. Kita explore menuju
Oke guys, dalam perjalanan kita dari Bandung ke apa ini namanya? Pantai Prabuhan Ratu, ini adalah destinasi pertama yang kita kunjungi. Ayo, Karanghawuk. Ya, Karanghawuk, Pantai Karanghawuk, Kak, lupa terus. Destinasi. 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 Tekudu hello guys, tekudu gitu. Ini adalah destinasi pertama yang kita kunjungi. Di dalam perjalanan ini adalah destinasi pertama yang kita kunjungi gitu. Karanghawuk. So, dalam perjalanan kita ini adalah destinasi pertama yang kita kunjungi, Karanghawuk. Oke, ayo kita ikuti, guys. okay. Karanghawuk. Karanghawuk, bukan hawuk. Kalau hawuk main oh. Ya, kamu belebuk. Belum. Mau kemana ya no? Ke sini jalannya. Situ itu ada tangga. Ke sini juga sama tuh, dan nanti juga jalannya ke sana. Ini mah ada yang disediain tangga, mau turun ke bawah. Waduh. Viral di TikTok yang ada yang kecebur di sini, guys. Ada yang berenang atau kecebur, gimana aku juga gak ngerti. Makanya jangan kita tiru gitu ya. Kita nyoba ke tengah pantai gitu. Ini kenapa disebut Karanghawuk, mungkin gini, banyak karang di dalam. Loh, banyak makanan loh. Tuh makanan. Hah? Itu makanan. Wow. Piting. Wow, indah banget, guys. Jangan coba-coba berenang di sini. Lihat ombaknya, buset, gede banget. Buat yang hobi mancing di sini cocok, guys. Anak sih aja. Ada yang berenang, guys, berendam di karang. Masuk. Kita mencari curug. Belok. Jalan oge palaur. Hah? Kiri ke kanan gitu ya. Di no map kan lempeng. Kanan. Oh, hadir. Kita jalan apa laur tinggal. Mau aneh tuh, Bu. Kalau naon. Mungkin itu jalan duit.
kita menuju ke air panas. Lihat air panasnya. Jalan pintas ke bawah ini guys. Tuh, Pak, jadi sini di sini jalan pintas. Jual belerang. Nah, oh itu guys, jalan pintasnya. Ayo, Yuk. pengen balik baju no. Nanti lah. Nanti lah. Awas ya. Area air panas. Di mana sih? Masuk sini. Itu udah kolam renang mah. Cuma kolam renang. Pancek ayam dan air panas. Kita kan cari yang di kok di maksimal 20 orang. enggak. Oh, di dia nanya. Maksudnya maksimal 20 orang. Itu di jembatan ini, no. Lihat tuh. Ih. Aduh, pusing. Kayak mabuk. Pusing guys. Kayak yang lagi mabuk. Nah, di sini juga ternyata ada tersedia live karaoke guys. Ada musik. Cuma musisinya lagi gak ada. Karena mungkin ini hari-hari biasa jadi nggak rame gitu. Dan ternyata ini air panas nih guys. Wih, Unyun. Ada gas beracun. Oh, jadi si air panasnya itu keluar-keluar dari situ. Kayak air mancur. Aneh. Aromanya juga aroma belerang, kayak kentut eno. Kita cek kepanasan airnya. Aduh, jadi bagaimana menurut Eno ini? Ya, kalau menurut aku mah bagaimana ya? Ternyata di Pelabuhan Ratu itu banyak wisata juga ya, kalau ditelusuri itu banyak. Ini juga dekat pantai, tadi tuh pantai apa? Karanghawu. Karanghawu. Jarak dari Karanghawu ke sini cuma 2 kiloan 2 saja. kilo ke atas. Cuma 10 menit Ternyata ada lah. air panas juga di sini tuh. Tapi kayaknya nggak berenang deh. Karena nggak mandi di air panas juga udah gerah Udah tuh. gerah banget Udah namanya di keringatan. laut. Pengennya air dingin bukan air panas. Pengen buru-buru mandi. Ini mah di sininya air belerang, panas banget. Iya. Kita tidak mandi ah. Kita cuman ya jalan-jalan aja lah, review saja gitu. Oke guys, barang-barang sudah kita kemas, sudah kita bereskan, tinggal naik ke atas motor guys. Sekarang jam 10 pagi, kita meluncur ke Pantai Sawarna. Oke guys, kita OTW ke Pantai Sawarna. Kenapa tidak nyala? Oh, belum netral guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jarak 46 kilo. 1 jam lah kita sampai.